Puji nama Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi buat Tuhan. Kak, merasakan kasih Yesus nggak sih Kak? Tentunya dong, pastinya. Tentunya Kak, pasti Kak. Ya. Oke, kita nyanyi kasih Yesus ya Kak ya. Siap KB. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oke. Siapa di sini yang merasa kalau Tuhan Yesus itu baik? Aku Saya, Kak. Aku juga. Aku juga. Aku, Kak. Emang Tuhan Yesus pernah aja? Nggak pernah. Nggak pernah. Tuhan Yesus baik terus. Oke, Tuhan Yesus Oke. selalu baik. Kalau baik gimana sih Kak? All night. Mulai naik ya. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke. Sekarang Allah kita menurut Kak Karen Allah yang besar apa enggak sih? Kalau kita besar sekali. Kalau menurut Kak Agung? Wah, besarnya melebihi dari bumi sih Kak. Oh, Besar banget ya. Besar sekali Kak. lebih dari gunung tinggi, lebih dari sungai, lebih dari semuanya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaan
Yuk adik-adik, kita mau nyanyi buat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Adik-adik sikap doanya. Kita mau katakan kalau kita mau cinta Tuhan Yesus lebih sungguh-sungguh. Kita mau ucapkan, kita mau katakan kalau kita cinta Tuhan Yesus dari lubuk hati kita, dari dasar hati kita. Sama-sama kita mau nyanyi. Ku cinta Yesus. Sungguh Tuhan, aku mau cinta Engkau. Aku mau cinta Engkau Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita nyanyi. Ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Lebih sungguh-sungguh kita nyanyi. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Lebih sungguh-sungguh lagi. Ku cinta Yesus. Kita angkat tangan kita. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Lebih sungguh-sungguh kita nyanyi. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sebelum kita mendengarkan firman, yuk sama-sama kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan belajar mengenai firman Tuhan. Pimpin kami supaya kami bisa mengerti dan melakukan semua firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya? Oke, pasti baik. Kakak juga baik. Puji Tuhan, kita semua baik-baik ya. Nah, saat ini kakak mau memperagakan sesuatu nih. Coba adik-adik perhatikan ya.
Yes. Dikit lagi. Oh. Wah. Dia pukul aku. Lari lagi dia. Mana ya? Nah, adik-adik, kira-kira apa yang harus dilakukan dia? Di saat lagi main asik-asik, terus tiba-tiba digangguin sama temennya, terus temennya lari. Nangis gak kita? Nangis gak? Atau ketawa? Lagi dong, lagi. Gimana adik-adik? Rasanya kesel ya? Iya, kesel. Kita lagi asik-asik main, tiba-tiba digangguin. Itu contoh di saat kita lagi dijahatin orang adik-adik. Sebenarnya kita pengen ngejar dia ya, yang ngejahatin kita. Kejar, tarik, bales gitu kan. Kita gangguin lagi dia. Tapi ingat adik-adik, apa? Boleh nggak kira-kira kita kayak gitu? Dia jahat sama kita, oh gue lagi main, diganggu nih. Besok kalau bisa langsung kita siram kalau dia lagi main. Boleh nggak? Enggak ya? Iya, nggak boleh, jangan. Boleh kesel, tapi jangan terlalu lama. Apalagi kalau kita ingat firman Tuhan, ya kan? Ampunilah kesalahan orang. Kita harus mengampuni kesalahan orang. Walaupun dia belum minta maaf ke kita, ya udahlah kita ampuni, tapi kita jadi hati-hati main sama dia, ya kan? Gitu. Mungkin maksud dia juga mau bercanda, maksud dia juga ajak aku dong ikut main juga. Dia cari perhatian adik-adik, gitu ya. Nah, sekarang kakak mau cerita tentang firman Tuhan nih. Dari kejadian tadi ternyata ada hubungannya dengan firman Tuhan. Kita akan menyaksikan akhir hidup Yusuf. Wah, Yusuf lagi nih adik-adik. Jadi kisah ini kakak ambil dari kejadian 50 ayat 15 sampai 26. Oke? Ini kisah akhir hidup Yusuf. Perbuatan jahat itu bertentangan dengan perbuatan baik kita, ya kan? Masa sih kita bisa nih lagi digangguin gitu adik-adik, kita yaudah sini deh, main deh sama aku gitu kan? Itu kan sulit adik-adik, ya. Tapi kita harus bisa seperti itu. Kalau enggak kita kasih tahu dia, kamu nggak boleh gitu. Kalau mau ngajak main bilang aja, ya kan? Nah, kalau di kisah Yusuf ini, jadi waktu itu Yusuf, ya kan, pernah dibuang ke dalam sumur. Jahat ya. Padahal Yusuf ini mau cari kakak-kakaknya, ya kan? Tapi dia dibuang ke dalam sumur. Habis dibuang ke dalam sumur, Yusuf dijual adik-adik, dijual, ya kan? Dijadikan budak. Pas jadi budak, belum berhenti sampai situ, dia masuk ke penjara. Udah jadi budak, bersih-bersih, ngepel. Karena dia rajin, tiba-tiba ada hari tertentu yang dia harus masuk dalam penjara. Dia dituduh berbuat jahat, padahal dia baik. Masuk ke penjara. Kasihan adik-adik. Sampai akhirnya Yusuf itu dipercaya sama raja, ya kan? Nah, tapi itu semua perjalanannya Yusuf. Nah, saat itu ayah Yusuf meninggal adik-adik. Ayah Yusuf yang sayang banget sama Yusuf itu meninggal. Setelah meninggal, kakak-kakaknya takut kan? Aduh, kita nggak ada lagi yang ngelindungin nih.
kalau dulu masih ada ayah. Karena Yusuf hormat kan kepada ayahnya, nggak mungkin Yusuf ngebales saudara-saudaranya yang jahat waktu itu sama dia. Sekarang saudaranya takut karena ayahnya sudah meninggal. Nah, akhirnya saudaranya takut datang kepada Yusuf. Yusuf, maafin aku Yusuf. Kira-kira Yusuf, enggak, kamu udah jahat. Gitu nggak Yusuf? Maaf. Enak aja ngomong maaf, ya kan? Tapi enggak. Yusuf sedih juga ngelihatnya. Aduh, kamu itu dulu udah buang aku, ya kan? Kamu yang bikin aku masuk ke dalam penjara. Kamu yang menjual aku. Tapi Yusuf sedih memeluk saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya dipeluk sama dia. Dia dikasihi. Nah, saudara-saudaranya itu menyampaikan pesan untuk Yusuf sebelum ayahnya itu meninggal. Jadi Yusuf kan taat sama orang tuanya ya. Jadi ayahnya itu pesan, kasihlah saudara-saudaramu. Jangan biarkan dia terlantar. Jadi harus hidup rukun, ya kan? Nah, kira-kira Yusuf itu nurut nggak? Amanah nggak sama perintahnya? Maksudnya Yusuf menjalankan perintahnya nggak? Menjalankan ya, karena Yusuf memeluk saudara-saudaranya tadi adik-adik. Dipeluk. Oke. Aku akan mendampingi kamu semua. Hiduplah bersama aku, gitu. Diajak hidup sama Yusuf, ya kan? Padahal dulu Yusuf mau dibuang. Nah, dari situ pesannya itu Yusuf berpikir gini. Inilah hebatnya Yusuf juga ya. Jadi dia bisa mikir gini adik-adik. Kalau misalnya saudara-saudaranya itu nggak ngebuang aku ke dalam sumur, nggak mungkin aku dibeli sama saudagar. Nggak mungkin aku bisa ke Mesir. Nggak mungkin aku bisa jadi kepercayaan raja, ya kan? Justru di saat Yusuf itu dalam keadaan sulit, dia makin berserah kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkan bagaimana aku harus menghadapinya, ya kan? Yusuf rajin, Yusuf taat, Yusuf tetap dekat sama Tuhan. Sampai akhirnya Yusuf dipercaya sama raja. Nah, Yusuf itu pikirannya positif banget adik-adik. Pikirannya tuh bagus, pikirannya baik. Nggak kayak di saat dijahatin, aku balas nanti kamu. Lihat ya. Orang kalau kesel gitu ya, sampai geter-geter udah kayak handphone adik-adik. Ya kan? Jadi Yusuf itu contohnya gini, di saat kakaknya benci Yusuf, ayahnya sayang sama Yusuf. Ini berkat-berkatnya Yusuf nih. Jadi di saat dia dijahatin, ada aja berkatnya. Di saat dia masuk ke dalam sumur, bisa dong dia mati kelaparan, ya kan? Dia dibeli sama saudagar. Walaupun jadi budak, seenggaknya dia ada makan, tetap hidup, ya kan? Nah, habis itu jadi budak Potifar. Dia dipercaya jadi orang kepercayaan nih. Ya udah, istilahnya kalau sekarang ada orang yang mbak gitu kan, lampu ngepel dipercaya sampai dia ngurusin adik-adik semua. Jadi di saat adik-adik lapar, oh mbaknya langsung buat. Nah itu dipercaya, ya kan? Nah terus di saat di penjara, dia ketemu sama juru makan sama juru minum istana, juru minum raja. Dia bisa menafsirkan mimpi juru makan dan juru minum, dan mimpi Raja Firaun. Akhirnya dia menjadi orang yang unggul di Mesir, ya kan? Nah, habis itu Yusuf itu orangnya sehat, adik-adik. Dia sampai di umur 110 tahun. Kira-kira udah tua belum ya 110 adik-adik.
rambutnya udah putih. Kalau ngomong juga tolong, tolong, gitu ya. Adek, tolong ambilin minum. Ya, gitu ya. Kalau minta tolong minum gitu kali adik-adik ya. Tapi dia pesan sama saudara-saudaranya sama anak-anaknya. Jadi dia itu sampai melihat keturunan ketiga. Jadi anaknya itu punya anak, cucunya, dia ngeliat cucunya sampai ngeliat cicitnya, ya kan? Dia sampai ngeliat cicitnya. Jadi dia itu pesan, nanti kalau aku mati, bawa aku, kuburkan aku di negara asalku ya, gitu. Dan kamu semua tetap percaya sama Tuhan, ya kan? Dia nguatin saudara-saudara itu, tetap percaya sama Tuhan, percaya sama janji-janji Tuhan. Oke, kira-kira saudaranya senang apa sedih? Sedih ya, Yusuf udah mau meninggal. Dan sampai akhirnya Yusuf meninggal. Nah, contoh teladannya Yusuf itu yang menjadi panutan buat keluarga yang ditinggalkan, iya kan? Orang-orang mencontoh Yusuf, jadinya orang-orang itu hidupnya rukun dan damai. Oke adik-adik, nah mari kita tutup firman ini dengan doa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami agar kami dapat selalu berbuat baik. Tuhan Yesus, jaga kami, keluarga kami, teman-teman kami, dan semuanya, supaya kami dapat hidup dengan rukun. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, ayo diambil Alkitabnya. Coba, ini ada yang harus diingat nih dari kisah Yusuf ini. Kita ambil Alkitabnya, kita buka kitab Roma, RM tulisannya di Perjanjian Baru, Roma 8 ayat 28a. Nah, ini jadi bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Oke? Coba sama-sama Roma 8 ayat 28a. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah itu sangat baik adik-adik. Nah, untuk aktivitasnya gampang adik-adik. Jadi nanti adik-adik foto. Kalau punya saudara, adik kakak itu foto bareng. Ekspresinya yang pertama marah, ya kan? Muka jelek, marah, ya kan? Marah sama saudaranya. Yang satu lagi ekspresinya senyum, dirangkul saudaranya. Oke? Boleh gini, ya. Jadi di atas itu ada foto marah, ada foto senyum baikan, ya kan? Nanti di kertas itu ditempel. Jadi nanti ada yang di-print, ditempel di atas sama di bawah. Nanti ada kata-katanya yang bagus, gitu.
agar kita ingat kita harus selalu hidup rukun. Oke, adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.